Artinya gini Pak, sebelum kita menikah batin, mohon maaf sing tersinggung, saya tidak ada tujuan untuk menyinggung, enggak, saya hanya menyampaikan aja. Sepanjang kita belum bertemu Allah, belum ini wajah tu wajia, laku apa wae sampean, entah ibadah murni atau tidak murni, jelas hati ini gak sambung pada Allah, itulah haram sebetulnya. Walaupun itu istri sampean sendiri, secara syariat halal loh nggih, tapi ketika sampean melakukan hal itu, hatimu tidak ada rasa dengan Allah, di mata Allah tidak ternilai. Salat sama, tidak ternilai, alias haram kalau boleh saya katakan. Sebab ono wong salat itu tapi justru menyekutukan Allah. Urusan jenengan trimo gak trimo dudu urusaku, sing penting tak sampai no. Kaya apa? Salat terus nyekutokno Allah, ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang awal pengawasan kula wau wonten ingkang dinamekaken nikah lahir kalian nikah batin, Gus. Kula kok dereng paham ingkang nikah batin nika kados mekaten ya napa? Ngapunten nuwun penjelasan nikah batin. Nggih, nikah batin. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam pelajaran kejawen, Pak, memang ada istilah nikah batin. Tapi para romo itu waktu dulu, entah nek sekarang, tidak menjelaskan secara detail terkait nikah batin. Piye to nikah batin? Bahasane nikah niku ana macam kalih. Ada nikah secara syar'i, ada nikah secara hakiki. Nikah syar'i dibagi dua, ada nikah secara catatan sipil, ada nikah secara agama saja, yang sering di tengah masyarakat disebut nikah siri. Sebetulnya kurang cocok nek corong mengatakan saya nikah siri. Wong iku ketok wong kathah kok siri lho, ya apa? Mungkin beliau-beliau memunculkan kalimat siri itu karena tidak diketahui oleh negara, mungkin di situ. Kedua-duanya itu sah, tergantung syarat rukunnya itu mencukupi. Ada, mohon maaf, ono wali, ono kemanten anyar, kemanten lanang wedok, ada ijab kabul atau mahar wajib. Niki syarat-syarat untuk dikatakan nikahnya sah. Udah. Cuman yang ditanyakan di sini adalah nikah batin atau nikah secara hakikat. Pak, tadi saya katakan nikah syariat itu nikah no jasad ambek jasad. Mempertemukan dua sejoli yang berbeda jenis laki dan perempuan. Di dalam agama mengatakan sebelum dinikah jangankan mengumpuli, melihat saja tanpa ada syar'i yang diperbolehkan haram boten? Haram. Tapi mengapa gara-gara qabil tu nikah tak terima nikahnya bla bla bla, gara-gara ngomong ngono tok lho wis oleh sah kalimat iku? Padahal kalimat iku wenteng, Pak.
enteng diucapkan. Enteng diucapkan. Tapi opo gara-gara kalimat itu boleh dikeloni. Wis gak digodak lagi oleh hansip. Apa sebab? Ini manusia yang gak mau berpikir. Mengapa sebelum kita nikah kok haram hukumnya segala hal aktivitas? Apabila kita berduaan itu haram. Terus setelah gara-gara kobil itu aja kok ya sudah diperbolehkan miturut agama. Pun tidak jauh dengan nikah batin, Pak. Bagaimana sih nikah batin? Mempertemukan ruhaniyah dengan urip. Inilah yang kusebut sebagai suluk atau uzlah atau kholwat atau bertapa, meditasi. Monggo terserah. Ini wajah tu wajia, ini loh yang disebut nikah batin. Mula nikah syar'i iku mestine kudu didobel dengan nikah batin. Jadi sang suami, calon suami ketika dinikahkan hatinya harus menghadap terhadap urip, harus terhadap hidup. Hidup yang mana? Hidup yang ada pada diri calon istri. Sing dituntun Pak penghulu. Lah ngaten iki. Bahasane syariat dituntun Pak penghulu. Mestinya gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ilmu dan amal, baru bisa sambung. Bisa. Artinya gini Pak, sebelum kita menikah batin, mohon maaf sing tersinggung, saya tidak ada tujuan untuk menyinggung, enggak, saya hanya menyampaikan aja. Sepanjang kita belum bertemu Allah, belum ini wajah tu wajia, laku apa wae sampean, entah ibadah murni atau tidak murni, jelas hati ini gak sambung pada Allah, itulah haram sebetulnya. Walaupun itu istri sampean sendiri, secara syariat lah halal dong, tapi ketika sampean melakukan hal itu, hatimu tidak ada rasa dengan Allah, di mata Allah tidak ternilai. Sholat sama, tidak ternilai, alias haram kalau boleh saya katakan. Sebab ono wong sholat itu tapi justru menyekutukan Allah. Urusan jenengan terima gak terima dudu urusaku, sing penting tak sampai no. Kayak apa? Sholat terus nyekutokno Allah, ngeten. Ketika jenengan melakukan sholat, dalam hati jenengan merasa Anda yang bisa melakukan, ini berarti jenengan menyamakan diri Anda dengan Allah. Wis, nek gak dong durung nrimo sak kerson jenengan. Sampai gak terima ya ora apa-apa, iku dudu urusaku. Loh, inilah sholat yang saya katakan menyekutukan Allah. Sehingga di situ muncul satu makalah, sholat itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib kau tinggalkan. Artinya ketika jenengan menjalankan sholat, tinggalkanlah keakuanmu dalam hati iman kalau kau yang melakukan. Sebab jikalau itu tidak kau lakukan, tidak akan pernah kau itu bisa merasakan nikmatnya hatimu bertemu Allah. Wakumu lillahi qanitin, wajib hukumnya qanitin ay khosyiin, wajib hukumnya sholat bertemu Allah, wajib hukumnya tidak menyekutukan Allah, la syarikalah. Janganlah kau menyekutukan Tuhanmu dengan dirimu. Niki nek boten di
apa diobral, dibuka, dibedah ilmu tauhid gak ketemu, Pak. Lu tenan. Setinggi apapun ilmu kita tentang dunia syariah, nggak akan pernah bisa membedah niki. Nggak bisa. Karena memang tempatnya, makomnya ini di makom hakikat. Baru ketemu. Oh gitu ta. Kalau pernikahan secara batin itu jenengan sudah lakukan, maka halal. Jenengan melakukan apapun itu halal. Artinya inilah pertemuan terhadap Allah disebut wusul, itu hanya wujud tunggal. Apa salah Gusti Allah melakukan sesuatu itu atas kehendaknya Allah sendiri? Enggak salah. Karena sifatnya Allah itu ada satu yang disebut jaiz, wenang, yumkinu. Sudah, ini sudah tidak bisa dihalang-halangi. Enggak bisa dihalang-halangi. Karena sifat yumkinu itu Allah ngene karepe, ngunu ya karepe. Sekarang tinggal pertanyaannya, keakuan diri makhluk sik tampil apa ora? Kalau detik-detik wis gak tampil, halal. Inilah nikah batin sebetulnya yang dimaksud. Pemahaman konco-konco mboten ngoten. Pemahaman sing waktu saat Romo menjelaskan itu dengan kinayah, terkone awak dhewe sing wedok adoh ning Malaysia, sing lanang kene tek nikah batin. Nggih ngapunten, makane tak genahno iki, sedangkan Gusti Allah iku ya nang dindi, tidak kenan dindi, di mana-mana dan tidak kemana-mana. Nggih, lanjut Bapak sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarsono, jamaah dari Wajak. Yang saya tanyakan begini Gus, orang yang bertauhid dijamin ketemu Gusti Allah. Ini ada orang yang baik, peduli dengan lingkungan, juga peduli dengan sesama. Pertanyaan saya, apakah bisa orang yang baik dan peduli dengan sesama dan lingkungan itu ketemu sama Gusti Allah? Bagaimana dengan ayat innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar kita hidup di dunia ini menjalankan yang namanya sebab dan akibat? Contohnya, kalau kita menanam pasti kita akan memanen. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua itu nanti kami jelaskan sudah di bab 4 kalau nggak salah, di edisi ketiga terkait kitab yang berjudul Qalbun Musyrikun, hati yang mencorong atau bersinar. Orang, sintak maksud orang itu hati, roh, bukan jasmani. Syarate iku bisa wusul datang Allah itu tidak boleh ada selain Allah. Pertanyaannya gini, orang yang secara fisik peduli dengan orang lain, istilahnya sosialnya tinggi, apakah di dalam hatinya itu merasa dirinya? Jangan dijawab. Jawablah yang merasa, yang sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Ataukah justru ada maksud lain yang kita tidak tahu? Karena itu urusan hati. Ingat, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu, walaupun itu ada di dalam hati yang paling dalam.
Contoh kula misalnya, semua apa yang Allah berikan terhadap kami, Pak, secara fisik saya harus peduli dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang atau saudara-saudara yang ada di pondok. Tidak hanya itu, juga pada masyarakat. Orang-orang apa tahu apa di dalam hatiku, ada sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Ternyata saya ini, kalau saya tidak bertauhid ya, pasti ada maksud, Pak, yang jenengan tidak tahu. Mungkin ya, biar saya dilem wong, biar orang lain mengatakan aku orang baik. Loh, ini kan tanda-tanda tidak bertauhid toh. Berarti saya ini telah menyamakan diri saya terhadap Allah. Artinya saya telah mengadakan sesuatu dalam diri saya selain Allah. Apa? Sifat keakuanku sebagai makhluk. Kalau memang seperti ini, Pak, mohon maaf, apapun alasannya secara syar'i yang katanya itu adalah bisa bertemu Allah, malam hari ini saya katakan kecelik boleh petik, terima gak terima terserah, terima gak terima terserah. Saya katakan, intinya siapapun tidak akan sampai kepada Allah manakala di dalam dirinya ada selain Allah. Intinya di situ bahasa syariat, siapapun kita tidak akan bisa masuk ke surga manakala di dalam hati kita masih ada syirik. Intinya seperti itu. Walaupun syirik itu sekecil darah sebiji sawi. Ngapunten ingkang kathah. Selama ini yang kita kenal syirik itu cuman syirik jali, Pak, syirik yang jelas. Tapi ada syirik yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang disebut syirik khafi, yang halus, lebih halus daripada angin ataupun air. Apa? Ngaku kalau saya yang sosial. Kalau seperti ini, saya berani taruhan nggak akan pernah bisa ketemu Allah, kecuali ketika saat jenengan ini posisi memang sosial tinggi, terus ning ati sampai itu nggak ada pengakuan jenengan yang bisa melakukan. Semua itu sumbernya dari Allah. Beda kalau gini, kan jelas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah jelas. Itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, apa? Innalillahi. Oke. Kebanyakan kita itu, Pak, mengerti innalillahi kalau jatuhnya kematian. Padahal itu maksudnya pelajaran yang tidak harus hanya jatuh pada waktu fisik dalam kematian. Apa sih hakikati innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini sudah kami jelaskan di kitab awal edisi pertama, jilid pertama. Ini kalau orang Jawa disebut sangkan paraning dumati. Endi sih maksudnya? Ngeten. Memang proses manusia awalnya itu tidak ada terus diadakan oleh yang ada. Akhirnya kita merasa ada gara-gara ada iblis yang masuk. Di saat kita sudah akil balik, baru di situ ditanamkanlah kita pengakuan diri. Kalau diri kita itu wujud, kalau diri kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, merasa biasa, itu proses kita. Nah,
Sekarang lakukanlah tindakan wa inna ilaihi raji'un. Apa? Tiadakan perkara yang kau anggap ada. Otomatis ini butuh faktor untuk membersihkan ini. Apa? Ilmu, amal, istiqomah. Barulah proses sangkan paraning dumadi akan terjadi. Barulah wa inna ilaihi raji'un akan terjadi. Ketika saat sudah kembali sampai dikatakan detik-detik wusul, maka nyatalah sejati yang wujud. Setelah wujud abal-abal ini hilang. Iki. Terus kalau dikatakan nyatalah wujud asli yang wujud itu terjadi atau dalam kurung disebut makrifat, berarti yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk yang asalnya tidak ada, terus kita merasa ada, terus kembali tidak ada? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Inilah maksudnya makrifat itu. Inilah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang belum melakukan ini sebelum kematian, belum melakukan sampai datangnya kematian, inilah yang dikategorikan su'ul khotimah. Ini walaupun secara dohir perbuatan sampai itu bagus di mata manusia, walaupun dia ingat Imam Ghazali, Imam, kamu tak masukkan surga atau rahmatku bukan sholatmu, zakat, puasa, hajimu, ngarang-ngarang kitabmu, enggak, tapi hanya satu, karena kamu membiarkan ketika saat kau menulis kitab ada seekor lalat masuk di dalam asbak mansimu, kau biarkan minum. Ya coba, perkara sepele koyoke, tapi iki sing ndadekno luwih apik bobote katimbang salat dan lain sebagainya. Iku maksudnya ya apa? Iku gambaran terhadap kita, Pak. Sebaik apapun salat sampean atau ibadah murni mahdoh sampean di mata manusia, jikalau hati sampean iki keadaan nang Allah itu mingkol bin rohibin tak ternilai. Ingat, dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, husnul a'mal nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Laku dohir apik di mata Allah, urusan di mata manusia itu apik atau ora terserah, itu tergantung buah yang muncul keadaan dalam hati kita. Apa keadaan hati kita manusia? Macam dua, Pak. Pertama mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Hati yang condong keesaan Allah, yang kedua mingkol bin rohibin, isine ati pangerane Allah ya wakeh. Rupa wong wedok, wong lanang, anak, dunya brono, apa wae ngelumpuk, niki rohibin. Jadi perbuatan dohir sampai iki di mata Allah dikatakan bagus, itu melihat keadaan rohaninya. Apik apa elek ning ngarepe Gusti Allah, keadaane condong nang Gusti Allah apa ora. Lah inilah pada saat beliau Imam Ghazali menulis, terus ada lalat hatinya bertajali. Tapi bukan berarti sholatnya tidak bertajali, enggak. Niku perbandingan. Tinggal pertanyaan kita bagaimana? Sama dengan 21 wanita penghibur hidung
belang. Hanya gara-gara ngombeni guguk anjing ngelak kok mlebu swarga. Ngen-ngeneng pikir lho Pak, gak tutup. Jawabannya karena apa? Litauhidillah. Sebaik apapun jenengan kali kula untuk sosial tinggi, tapi jikalau tidak disertai, dibarengi dengan hati bertauhid pada Allah, mesti ngaku. Wis siapapun kita pasti seperti itu. Jangan harap itu di mata Allah ternilai. Ndak. Kecuali bertauhid jenengan. Otomatis nek bertauhid mboten ngaku. Mboten ngaku ning ngarepe menungso mboten. Atine iku wis muncul rasa akune Allah. Ngoten maksude. Nggih, ganti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya kalau berkholwat itu biasanya sekalian sama tidur gitu ya. Kalau berkholwat dengan tidur sekalian gitu. Jadi sekalian tidur, nggih. Mesisan pun wis tangi ya tangi, mati ya mati ngono. Nggih. Nah, dalam kholwat niku kula niku dimimpikan sembang kali niku Gus. Dimimpikan baik itu secara sadar dan tidak sadar. Nggih. Salah satu contohnya itu tidak bisa digerakkan tapi masih dihidupkan. Jadi kayak seperti dikubur hidup-hidup gitu, Gus. Nggih. Nah, di situ saya dikasih tahu oleh Allah bahwa inilah la haula wala quwata. Meskipun kamu bahwasannya seperti hidup tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah. Ada juga karena saya nggak bisa dinafaskan gitu, bahwasanya nafas itu juga milik Allah. Cuman pas bangun tuh banyak yang lupa Gus. Jadi pas mimpi tuh kayak, oh saya masih kurang di ini, saya masih ngaku-ngaku kayak, oh saya masih ngaku-ngaku kalau nafas ini nafas saya masih ngaku-ngaku kalau pergerakan ini pergerakan saya. Cuman kalau bangun tuh ada yang ingat, ada yang enggak gitu Gus. Nah, bagaimana yang enggak ingat itu Gus? Padahal udah dikasih clue kayak gitu sama Allah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu menyangkut ke ya tidak mengaku-ngaku itu Gus. Kayak kita udah menolong orang gitu ya Gus ya. Udah lupa itu, udah gak ngaku-ngaku. Tapi kok ingat, oh aku wis tau nolongi wong ngono. Niku Gus, niku apakah termasuk kita ngaku-ngaku lagi padahal sebelumnya itu udah enggak ngaku-ngaku gitu Gus. Itu untuk pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli nih Pak ya, apa yang tampil gerak dalam diri kita sebagai makhluk itu sebetulnya seakan-akan kita koyok-koyoke. Asline koyok-koyoke. Memang koyoke iki tampilan kita sebagai manusia. Tapi asline yaiku nyatane Allah. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya upaya untuk melakukan sesuatu kebaikan atau mencegah satu kemaksiatan, semua itu datangnya dari Allah. Tampil pada kita itu koyok-koyoke kita. Makanya manusia kan dibagi dua hatinya, ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab berarti memandang makhluknya, otomatis imane pada makhluk. Kalau ahli syuhud memandang uripe, otomatis imannya hanya pada Allah, pada hidup itu. Inilah perbedaan yang paling mendasar di tengah-tengah umat manusia itu di sini.
sehingga paham tentang la haula wala quwata illa billah. Terus di situ kadang kita itu lupa, lah kan nggih? Kadang sadar, kadang enggak sadar. Itu bagaimana? Tadi saya katakan kembali kepada posisi kita di poksi mana, diletakkan mana, mahfudkah atau maksumkah? Kalau pertanyaannya itu apakah itu salah walaupun kita masih ada di mahfud sehingga terjadi kita lalai? Jawabannya wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jawabannya di ngapura, di makfu. Alasannya apa? Sebab sesungguhnya orang yang hatinya ingin betul-betul sudah ingin mendekat dan selalu bertemu Allah, nggak kepingin asini jenengan iki ati lalai dari, nggak kepingin. Tapi kita tidak berdaya kalau Allah menjatuhkan kita, nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, karena proses fana kamil inilah yang harus kita lalui, maka mengapa Allah memakfu, ngampuni? Itulah alasan. Laksana jenengan itu waktu puasa nggak kepingin kemasukan perkara di luar sebelum waktu yang ditentukan Allah, nggak kepingin. Berhubung lali jam 12 siang perut lapar, lali nek poso entek sego sak tumpeng, mboten sak piring, sak tumpeng. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, karena lali. Ngapunten, walau bilukmatin, senajan sak puluhan, eman-eman rek sate gede pisan. Posone eling nek poso, yaitu yang membatalkan miturut hukum syariat. Kalau sampai dengan sengaja, memang ya semua itu Allah, kok ya sampean terae, lho beda maneh niki. Tapi aku yakin semua yang hadir atau orang yang bertauhid diletakkan di mahfud, nggak ada keinginan untuk melupakan pada Allah. Wes satu. Yang nomor dua, waktu kholwat. Iya, waktu kholwat dengan tidur, sambil tidur dimimpikan apa man? Memberikan bantuan kepada orang lain. Kita awal sudah lupa kalau diri kita yang melakukan, justru dalam hati muncul Allahnya lah, ngerti dah. Terus suatu saat tempo eling, artinya eling nek awake aku sing kei bantuan lah, ngaten nggih. Terus bagaimana itu? Itulah tanda kalau kita belum dimaksum. Sama sebetulnya dengan aku yakin jenengan gak kepingin hatinya muncul takholi atau pengakuan diri. Sama dengan yang awal tadi, sama. Istilah wong Jawa undat. Lah gak apik sih undat-undat niku nggih ya. Mboten sae. Iling opo jamane aku tak masakno jenengan. Ilingo zamane sorone ya apa kita hidup berdua. Sekarang tinggal enaknya aku kau saduk. Nah, lewis ngoten niku penyakit, Bun. Jadi sama sebetulnya itu jawabannya. Oke. Ayo Ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe tanglet, di dalam surat Al-Baqarah niku kan ada ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam dan itu termasuk namanya, nggih. Namanya Allah. Apakah itu yang menjadi dasar? Saya pernah mendengar bahwasanya Allah itu makhluk.
mohon dijelaskan niku Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Niku kan prosese dalam ayat iku untuk nyetel makhluk loro luweh alim pundi Adam dengan iblis Azazil itu. Kan Azazil pada saat itu luweh ngalim lah ngoten ta. Bon. Pertanyaannya, apakah asma Allah di situ termasuk ya ta? Ada kaitannya dengan bahwasanya nama Allah itu makhluk? Nggih, Bu. Sepanjang masih bisa disebut itu masih klebu makhluk. Makhluk. Jadi nama Allah itu masih masuk babakan makhluk. Saya katakan makhluk karena di luar. Dengan dalil ma fis samawati wa ma fil ardi. Sehingga hadits qudsi Allah jelaskan, janganlah kau menyembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Maksud sebetulnya itu adalah lewat meditasi untuk mencapai kemurnian kesadaran yang mutlak bahwasanya sudah tidak ada selain daripada yang menang nih lho Pak. Lah niki lho. Kalau bahasa sederhana, orang meditasi itu tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya makhluk itu tiada. Yang ada la maujudan illallah. Karepe ana kono. Tapi bukan Allah yang dimaksud nama. Jadi ketika saat kita masih berbunyi nama, itu betul Bu makhluk. Walaupun nama Allah, apalagi selainnya. Lah, maksud di dalam penyebutan nama Allah ini kudu sempurna, Pak, biar tidak termasuk klebu makhluk. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada nama, ada sifat. Kelawan menyebut nama Allah, jenengan ngucap Allah, maksudnya bukan nama. Substansinya, tujuan kita, makhluk syahidnya adalah yang memiliki wujud nama. Yang memiliki nama itu siapa? Akhirnya dijelaskan lewat sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lebih ke dalam lagi, yaitu sesuatu yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Jadi mari nama terus sifat. Loh, di dalam sifat itu siapa? Dalam sifat itu siapa? Ini kudu kejar terus, Pak, kudu kejar terus. Supaya kita tidak terjebak di dalam syirik khafi. Supaya kita sesuai dengan hadis qudsi tadi, dawuh Allah yang tidak tersirat di dalam Al-Qur'an. Disebut hadits qudsi di situ. Janganlah kau menyembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Dengan cara jenengan membuang keakuan diri sebagai makhluk itulah nanti dengan sendirinya aku nih Allah muncul. Otomatis nih Pak. Ketika saat cahaya makrifat itu didatangkan Allah, maka disitulah hilanglah perkara yang kita anggap wujud dan nyatalah perkara yang kita anggap gaib, yaitu Allah. Ya aku itu tadi. Akhirnya dijawab di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Ini
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi leres Bu, nama Allah itu masih kegolong makhluk. Saya katakan makhluk karena nama. Sesungguhnya yang dimaksud asli ini Allah iku wujudnya, aku iku dalam diri jenengan. Ini enggak muncul nama. Bila mana dinamakan jenengan iki wong Islam Allah, tapi jero sampean iku duduk nama. Yang Nasrani Allah, tapi duduk nama. Yang Hindu mungkin Sang Yang Sekerta, ada yang Esa, monggo. Tapi maksudnya sesuatu yang di dalam dirimu itu yang tidak bisa kau sebut. Apa? Ya diem niku pun anteng pun. Nggih. Nanti insyaallah juga ada judul Allah itu makhluk ben geger. Cek ini penasaran, akhirnya buka kitab, buka. Oh iki maksudnya ini, akhirnya ketemu. Saya tidak akan pernah menjabarkan kronologinya, tetap saya jabarkan supaya umat ini mboten salah seperti gini. Sholat itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib ditinggal. Lah iki prosesnya ya opo lho, ngoten lho. Engko ning TikTok dipedhot bahaya niki. Jadi tolong sing jenengan suka sing tokeran namine, tolong makalah sak makalah iku aja dipedhot, tolong aja diputus. Silahkan jenengan lewat TikTok ini kan mutus-mutus toh Pak ya, sak makalah silahkan. Sing penting umat iki gak salah faham. Monggo wong niku nggih kerja sampean kok, monggo sampean manfaatno makalah-makalah ini. Di samping tujuannya untuk memahamkan umat, satu sisi jenengan satu dunia nyambut gawe ini. Nah ini kalau metu danane tau nggih, monggo saya ikhlas ridho, tapi nggih tolong permintaan saya sak makalah iki aja dipedhot. Hati umat cek gak tambah bingung mekaten. Lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, di Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku adalah lahir dan batin. Dan Allah juga mengatakan bahwa aku dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Dan tubuh kita ini terdiri dari sekitar 40 triliun sel. Entah itu berapa, mungkin sekitar 40 berapa gitu loh Gus. Mungkin di Google juga ada. Nah, di dalam sel itu ternyata sel itu berbentuknya bulat-bulat, tapi semuanya itu adalah ruang kosong. Sesungguhnya tubuh kita itu adalah ruang kosong. Dan alam semesta ini adalah kebanyakan adalah ruang kosong. Yang saya tanyakan Gus, apakah itu yang dinamakan sebentar. Ini yang namanya kecerdasan alam semesta ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kekosongan itu yang selama ini yang saya lihat, yang saya rasakan di dalam tubuh saya adalah kekosongan, apakah itu yang namanya Allah? Sampun. Ada satu lagi Gus. Kalau semua ini adalah energi ya Gus ya. Kalau ada yang menyebut namanya energi,
Berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Termasuk saya dan saudara-saudara semua di sini adalah energi yang sama, yaitu tiupan. Allah mengatakan bahwa kutiupkan ruhku. Berarti semua yang ada di sini adalah ruhnya Allah. Yang saya tanyakan, semesta ini adalah semuanya Allah. Allah meliputi segala sesuatu, termasuk di dalam hal benda-benda yang mati. Apakah itu benar, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mungkin jenengan eling tak? Kalau sering ngeten nih. Ingat nih, itu sebetulnya untuk mempermudah jenengan untuk bertemu. Jadi pertanyaan pertama, apakah kekosongan itulah wujudnya Allah? Betul. Betul sekali. Bahasa kekosongan miturut pandangan akal. Tapi pandangan hati justru sing wujud itulah sing kosong. Justru yang kita anggap wujud ngeten niki justru itu yang tiada. Ingat, teori singkat di dalam hukum syariat dan hakikat itu begini tentang Allah. Golongan kita di syariat itu mengatakan wujudnya Allah itu bisa kita lihat dengan tanda wujudnya perkara yang diwujudkan Allah. Apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa perkara yang ada di jagat langit dan bumi itu sebagai tanda adanya Allah. Karena ini yang mewujudkan Allah. Kalau sampai berhenti di sini, sepanjang masa pun sampai akan mengatakan selain Allah itu mesti wujud. Akhirnya mengalahkan wujud sing hak dalam hati jenengan. Alias sampai tidak akan likok pada Allah, nggak akan bisa ngetrapno sangkan paraning dumati. Anda tidak akan sampai bisa untuk wa inna ilaihi raji'un. Walaupun yang corong-corong inna lillahi, itu bahasa ucapan, Pak. Mungkin lebih baik alhamdulillah. Coba dijajal sesuk. Digemplang wong men. Untuk nyala yadat namanya. Ngapunten Kang Kathah. Jadi wujudnya dunia ini kita jadikan sebagai burhan, dalil, bukti wujudnya Allah. Itu akhirnya kita hanya diangan-angan, nggak akan pernah nyata. Teori yang kedua, golongan ahli syuhud atau golongan hakikat mengatakan justru wujudnya Allah ini yang sudah nyata bagi beliau-beliau itu menandakan sebagai tanda, sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah. Wis, dua pendapat yang seakan-akan kontroversi, tabrakan. Koyok-koyok ngoten. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebanyakan kita enggak innalillahi to'ai, tidak wa inna ilaihi. Kebanyakan ngoten. Jadi leres, Bu. Energi-energi ini biasanya menyebut energi itu orang fisika. Biasanya itu basisnya itu paham fisika, sehingga ada molekul, atom dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sudah pernah belajar di dalam dunia fisika, seperti Thomas Edison sebagai pencetak atau penemu listrik lah, ngoten to niku. Itu sesuatu yang halus, itu padahal masih ilmu itu. Nggih, mohon maaf, silakan
Berkata nama energi, silakan. Berkata nama Allah, bagi dirinya Allah, no problem. Monggo. Yang mengatakan Allah, silakan. Yang mengatakan Sang Yang Widi, silakan. Sang Yang Sekerta, silakan. Sang Yang Dumadi, silakan. Nggak ada persoalan. Yang penting sudah sampai pada kekosongan. Satu. Yang kedua, benar atau tidak? Apa tadi Pak? Benda-benda mati di situ nggih. Apakah benar Allah itu juga meliputi atas semua benda-benda mati atau bernyawa, makhluk bernyawa atau tidak? Innallaha satemene Gusti Allah iku muhitun, selalu meliputi ala kulli syai' ing atase saben-saben suci. Syai', bahasa syai' Quran ini tidak memandang bernyawa atau tidak bernyawa. Jadi betul Pak Bu, yang namanya wujud sejati ini, wujud yang kita sebut agama Islam Allah, apa yang jenengan katakan itu tidak hanya berada atau meliputi terhadap benda yang tidak mati atau makhluk bernyawa, dan juga ini termasuk makhluk yang tidak coba kacamata ini gila, makhluk yang tidak bernyawa toh. Nanti bukti ini kok isok ning gunono Allah. Nggih ngapunten, isok ngadeg ngeten iki karena tidak ada energi, gak mungkin. Bahasa energi lho nggih. Bahasa energi. Apapun itu, walaupun diem. Papan ndi buktine ananing Allah? Bisa ditulis. Muncul satu tulisan. Cagak kekuatan. Lah disitulah bukti kalau Allah itu di mana? Tinggal jenengan kali kula ati ki madhepe ning ndi? Nek miturut Quran ani budullaha, arahkan hatimu condong menyang sejatine sing wujud. Wastanibu, dan tinggalkanlah atau huta perkara yang tidak wujud. Bahasa Islam selain Allah. Sehingga konteks iman nang apa wae, jangan pernah kita itu beriman kalau kita makhluk yang melakukan, tapi harus beriman kita Allah yang melakukan. Allah kok kita? Iya ning Quran ono sing kita kok, nahnu. Tidak hanya ana, tidak hanya mufrad, tapi juga jamak. Itu menunjukkan bahwasanya suhudul wahdah fil kasroh, banyak tapi tunggal. Jenengan melihat banyak-banyak, Allah itu wakai. Tapi piye caranya? Bagaimana caranya? Hatimu iku ke ahad. Bukan banyak banyak wujudin, enggak, tapi tunggal. Jawabannya cuma satu. Anda harus memandang uripe pun titik. Sehingga kalau sudah masuk ke ahad, walaupun kelihatannya banyak tapi tunggal. Disinilah letaknya orang damai di sini, Pak. Orang ini tukaran. Orang enek sing dikhilafno. Kita tukaran itu karena kita itu memandang lahire. Makanya jangan heran kalau di dalam hukum Islam syar'i itu khilaf. Ada mazhab ini, mazhab itu, pandangan ini. Nah, akhirnya pecah Pak umat. Jangan heran. Risalah yang Rasulullah sampaikan Muhammad
secara syar'i iku enggak sama risalah secara syariat yang disampaikan Rasul sebelum beliau. Syariate Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dewi-dewi. Kalau hakikate risalah hakikat enggak pernah berubah. Enggak pernah berubah. Yang berubah iku dohire. Nyun sewu, jenengan iki kadang-kadang punya piaraan niku lho sing di duit ndukur niku lho apa? Doro. Ya. Ada doro lokal, ada Bangkok, kadang di Bekisar. Tahu Bekisar, Pak? Engko jadine kan beda. Beda. Napa namanya Bekisar ngoten iki? Disilang. Disilang. Memang secara fisik syariat bermacam-macam bentuk. Bermacam-macam. Tapi urusan ruhaniyah, bahasa wanafaktu, betul apa yang disampaikan Ibu. Pertanyaan, betulkah semua itu adalah ruhnya Allah? Kalau jenengan ngomong ruh iku makhluk, mohon maaf, masalah ayat wanafaktu niki ada dua pendapat. Pendapatnya orang syariat mengatakan ruh itu makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Allah. Berarti Allah tidak memiliki roh. Betul menurut pandangan syariat. Betul. Kalau pandangan hakikat beda lagi. Karena sudah tidak menganggap ruh itu makhluk. Menganggap ruh adalah hidup. Maka jangan harap ruh itu disebut makhluk. Sebab makhluk itu sifatnya fana. Kalau khalik itu sifatnya kekal. Didasari beliau ahli tahqiq itu mengatakan ruh itu bukan makhluk, kekal. Mestinya kalau iku makhluk harus hancur lah, ngoten toh? Tapi ini kekal. Sing hancur itu jasad. Nek cara kula menemukan dua pendapat ini tak benerno kabeh cekak tukaran. Ya bener mungguhe pandangane wong syariat kalau mandangnya memang mandang jopo. Sing ngaji ki sapa sing nyocot klason makhluk karena mandangi makhluk. Ahli tahqiq memandang karena beliau hanya esa. Gak ngomong tutuk klason iku sing nyocot iku. Sing dawuh Gusti Allah. Ya tak bener no. Makanya jangan sekali-kali sampean mengatakan makalah yang pernah disampaikan oleh Siti Jenar itu salah. Itu hanya karena salah pandangan, beda pandangan. Ngoten lho niku. Al-Halat juga begitu. Ketika beliau itu mengeluarkan statement makalah yang berkata la fi jubati illallah, hanya gara-gara itu loh Pak, kalimat tidak ada di dalam diri saya, di dalam kelambi saya, jubah saya, kecuali yang ada hanyalah Allah. Oleh karena kita orang syariat memandangnya dari makhluk, menuduh Al-Halat sebagai Tuhan. Bunuh aja. Akhir zaman itu dibunuh. Ngaten. Sebetulnya itu nggak salah beliau. Cuman cara menyampaikan itulah kurang tepat menurut saya. Pada saat itu loh ya. Sebetulnya sudah benar, tapi kalau dikembalikan pada golongan kita syariat salah. Mestinya gini, kita makhluk itu asalnya nggak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Lah, jikalau yang ada itu hanya Allah, mestinya saya itu sebagai makhluk tidak punya sifat ada. Sehingga saya katakan yang ada di dalam jubah saya itu hanyalah Allah. Lho, ngoten lho niki. Nek proses pada saat itu disampaikan ngunu seperti itu, ya mungkin wong sik mikir, lah ngoten dah. Sik mikir. Lah wong saya bilang seperti ini lewat proses ini banyak yang tidak mau terima.
masih kuwi nggak terima dudu urusanku. Mekaten Ibu. Lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, ini mengenai khalwat sehari-hari saya ya Gus ya. Ini kok nambah lama, nambah turun gitu loh Gus. Waktu pertama kali masuk Dinul Tauhid 1 tahun yang lalu lebih, saya masih diperjalankan ya di pertemukan apa saja gitu loh Gus ya. Tapi lama-lama itu kok tidak ada hasilnya menurut saya loh Gus ya, menurut saya. Tapi yang saya rasakan pertama kali, 1 kali cuma itu saja yang merasa saya itu seperti ringan, kayak enco gitu loh Gus. Tapi saya masih ingat, saya ini ingat, aku si An, tapi rasanya ini kok enco gitu Gus. Lama-kelamaan mboten enco. Itu loh Gus, maksudnya ada penurunan apa itu proses Allah memproses saya gitu loh Gus ya. Kok waktu pertama banyak yang diproses sama Allah, disuruh makan, di apa sajalah gitu loh Gus. Kok sekarang tuh nggak ada apa-apanya Gus. Kalau cuma diem toh gitu Gus. Apa itu turun tak gimana Gus? Apa kesalahan saya? Gitu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip mengatakan siapa yang tidak pernah berhenti berjalan ke arah barat, maka dia akan semakin dekat terhadap arah barat dan semakin jauh arah timur. Iki prinsip. Siapa yang berjalan itu akeh lerene, ketemu warung mampir, ketemu wong dodol dulinan sing nyenengno mampir, golekno putu. Teori mengatakan kau akan lama, apalagi di arah timur itu ada perkara yang menggiurkan, balik mana ke timur. Oh ya lali belum beli androk, ikon memang ono androk. Androke wapi, ngerti androknya Mas ya? Daster, nek cara sakniki daster balik ngetan maneh. Nyun sewu Pak. Inilah mengapa Rasulullah Allah ingatkan di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, baik pagi ataupun sore, baik siang maupun malam, wadhkur, terus kamu harus berzikir. Niki Nabi Muhammad. Ayatnya itu sebetulnya bukan hanya untuk Kanjeng Nabi, juga untuk kita sebagai aslinya gitu. Kalau ini ayat khusus untuk Kanjeng Nabi, nggak mungkin dirilis tercatat di dalam Al-Quran, nggak mungkin. Banyak Pak ayat-ayat yang menekankan tentang zikir. Walaupun ini mukhatabnya kembali kepada Muhammad, itu sebetulnya pada kita juga. Pada kita juga. Ini persoalannya yang kumaksud tadi, peganglah teguh, kuat tali zikir itu. Berarti nek umpama jenengan iki ada kemunduran, kembalinya itu tadi. Kula mboten nuduh, mboten napa, mboten. Menurut teori mengatakan iku zikir sampean kali kula itu rangkadang. Ngerti rangkadang? Nek eling ya zikir, gak eling ya gak de. Nek luwi-luwi pas repot Pak, wis blas. Terus ngeten, memang satu sisi seakan-akan repote perkara gebiarin dunya sebagai penghalang. Nah, ngoten nggih. Menjadikan hati kita lalai terhadap Allah, seakan-akan, memang seakan-akan. Tapi ngerti ya, liyab luwakum itu sebagai ujian datang dari Allah terhadap kita,
teruskah kita berjalan atau kita berhenti? Sebetulnya apa yang dihadapkan Allah, yang kita anggap sebagai penghalang tadi loh, kebiarin dunya. Terus di dalam kebiarin dunya nok sopo? Kalau kita mau mengangan-angan setiap persoalan itu, siapa di balik layar ini, kok hati ini sering begitu, otomatis sirul asrnya kita akan kembang lagi. Jadi Bu, kalau boleh saya katakan, tolong waqtasimu bihablillah. Jami'ah iki menggunakan maksud adalah mingkuli ahwal, setiap kahanan apapun. Waqtasimu, pegang rapet taline Allah di segala sikon. Tadi saya katakan, pek pancen si angel, manfaatkan 1 minggu, 1 hari, 1 malam untuk terus hati berzikir tanpa ada orang lain. Kalau nggak bisa 1 minggu 1 kali, ya 1 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa 1 bulan, ya 1 tahun 1 kali. Wis kata terus no. Ngomong bongkong, nggak. Jadi di situ Bu ya, jawabannya bundelani ketemu teng mriku. Nggih. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan menambah keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.